kreativitas, mempunyai inovasi. Nah, sebetulnya inti dari entrepreneurship itu ya itu ya, ada keberanian untuk mengambil resiko dan memiliki inovasi dalam melakukan usaha. Jadi itu ya, entrepreneurship itu orang yang mengorganisasi atau memanage perusahaan. Nah, pertanyaan berikutnya, can you mention any famous entrepreneur in Indonesia? Ada yang bisa nyebutin nggak entrepreneur yang terkenal? Siapa yang Anda tahu di Indonesia? B.J. Habibie. Abu Rizal Bakri, ya boleh. Terus itu Ciputra, yang punya itu ya, Ciputra itu juga termasuk entrepreneur terkenal itu. Ya, Ciputra. Tapi nanti Anda silakan cari sendiri ya mengenai tokoh Indonesia yang sebagai entrepreneur ya. Oke, saya lanjutkan nih. Ini sepertinya terakhir ini, deregulation. Jadi ketika saya baca pengertian deregulation dari inisiasi, saya tidak mudeng, tapi malah mubeng ya. Ini maksudnya apa? Ngerti-ngerti mengenai bank gitu ya. Akhirnya saya pakai tadi tips saya tadi itu ya. Nah, didapatilah ini pengertian deregulasi adalah to remove government regulatory controls from or to deregulate the trucking industry. Contrast from, contohnya industri ini gimana sih? To remove government regulatory controls from an industry, a commodity, etc., to deregulate the trucking industry, to deregulate our prices. Oke, intinya sajalah, deregulasi adalah pengurangan kontrol pemerintah. Intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu, Andre, betul. Ya, deregulasi itu seperti itu. Nah, ini informasi lain dari inisiasi. Jadi pada tahun 1980 itu terjadi ini deregulasi atau deregulation di dunia perbankan. Ya, ini salah satunya deregulasinya itu allowing market forces to play. Artinya apa? Membiarkan mekanisme pasar itu menjadi faktor penentu dalam industri perbankan atau banking system. Jadi ini informasi tambahannya yang saya dapat dari inisiasi itu seperti itu. Jadi deregulasi itu terjadi pada tahun 1980-an, di mana pemerintah itu remove atau mengurangi ya kontrolnya dalam sistem perbankan. Jadi pokoknya inti dari deregulasi itu pengurangan campur tangan pemerintah dalam satu kegiatan ekonomi gitulah ya, intinya seperti itu.
Intinya seperti itu, pengurangan kontrol pemerintah itulah. Oke, ini sepertinya sudah 8 ya, sudah 8 economic term yang saya jelaskan. Sampai di sini ada pertanyaan ya? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri kelas hari ini. Kelas malam hari ini. Oke, sebetulnya saya mau kasih tugas. Tugasnya tuh exercise tadi ya. Enak aja nggak ada tugas. Oke, nggak usah ada tugas lah, nggak apa-apa. Jadi tadi sebetulnya sih saya mau buat itu, kalian membuat kalimat dari yang sudah kita pelajari. Tapi karena keterbatasan waktu, sepertinya tidak sempat ya untuk membuat kalimat, jadi tidak apa-apa lah. Tapi yang penting teman-teman di sini tahu ya arti yang tadi. Oh iya, betul. Masih ada utility marginal dan marginal cost. Untung ditanyakan. Jadi marginal cost itu adalah marginal utility. Oke, saya skip aja ya. Saya belum pelajari mengenai marginal utility, tapi kalau marginal cost saya masih ingat sih ya. Tapi kalau marginal utility apa ya? Oke, saya skip dulu ya. Besok next meeting akan saya bahas mengenai marginal utility. Oke, mah. Atau Anda silakan googling dengan tips yang tadi, tips yang saya sarankan itu. Wow. Oke, sebentar. Pengertian. Sebentar ya, ini sedang saya search sini. Jadi marginal utility itu adalah, kalau diterjemahkan, yaitu tingkat kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi sebuah barang. Ya, jadi marginal utility adalah tingkat kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang. Nah, kemudian marginal utility atau kepuasan marginal itu adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Oh, jadi begini, saya ingat. Ketika Anda ini contoh yang pernah guru saya berikan, jadi saya masih ingat ini. Jadi gini, ketika Anda haus sekali, kemudian Anda meminum sebotol Coca-Cola, Anda rasanya akan nikmat sekali. Kemudian Anda ambil lagi tuh, ambil Coca-Cola lagi, Anda minum, botol kedua Anda minum, rasanya masih enak gitu ya. Nah, ketika Anda ambil botol yang ketiga, keempat, dan seterusnya, kepuasan yang Anda dapat itu akan
berubah, berbeda. Ya, nah itu salah satu pengertian dari marginal utility. Jadi tingkat kepuasan yang Anda dapatkan itu, perubahan tingkat kepuasan yang Anda dapatkan dari ketika Anda meminum 1, meminum 2, meminum 3, dan seterusnya. Ya, jadi tingkat kepuasannya kan akan menurun gitu loh. Oke, ini saya lanjutkan. Marginal utility you get from it exceed the marginal cost of doing it. Marginal utility, bisa nggak ini? Maksudnya saya pengen sih lihat full paragrafnya tuh kayak apa gitu. Karena kalau Anda cuman memberikan sepotong sepenggal begini, saya susah untuk menjelaskan gitu. Marginal utility you get from it except marginal cost of doing it. Coba Anda dapat kalimat ini dari mana? Coba saya minta kalimat jelas yang fullnya itu dari mana, karena kalau Anda ada istilah it itu kan kata ganti gitu ya. Nah, kata ganti yang menggantikan apa gitu, it-nya itu apa maksudnya? Ini Anda dapat kalimat ini dari mana sih? Dari modul kah? Nah, Mbak Aprilia dapat dari mana itu gitu kan? Karena kalau cuman mengambil sepotong gitu susah juga untuk menjelaskan. Atau apa kepuasan itu juga bisa diambil dari marginal cost.